Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada hari ini kita akan mencoba mempelajari salah satu instrumen karakterisasi benda padat yang bernama SEM atau Scanning Electron Microscopy. Alat ini sangat penting bagi kita untuk mempelajari karakter permukaan dari benda padat atau film. Yang pertama, secara umum, bagian dari instrumen ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah sumber elektron atau elektron gun yang ini. Kemudian yang kedua adalah detektor. Alat ini memiliki 2 detektor, detektor atas dan detektor yang bawah. Kemudian bagian ketiga, prinsip dari alat ini adalah output yang berupa monitor atau PC. Bagian lain dari alat ini yang bukan merupakan termasuk dari prinsip dari alat ini, yang pertama adalah pendingin liquid nitrogen. Ini adalah pendingin liquid nitrogen. Kita memasukkan liquid nitrogen di dalamnya secara manual. Apa tujuan dari penggunaan liquid nitrogen? Kita tahu bahwa alat ini menggunakan beam of electron atau tembakan elektron yang dikenai terhadap sampel yang kita miliki, sehingga sampel ataupun alat ini akan cepat panas, sehingga diperlukan pendingin di dalamnya berupa liquid nitrogen yang kita masukkan secara manual. Kemudian bagian kedua yang merupakan salah satu bagian di dalam alat ini yang bukan termasuk prinsip dari alat ini adalah vakum. Ini adalah vakum dari alat ini. Jadi alat ini memiliki 3 vakum. Apa fungsi dari vakum dari alat ini? Kita tahu bahwa alat ini menggunakan beam of electron yang ditembakkan terhadap sampel yang kita miliki, sehingga tidak boleh di dalam chamber atau di dalam sampel, di dalam tempat ini, mulai dari atas hingga ke bawah, terdapat debu atau kotoran atau partikel lain, unsur lain selain daripada apa yang kita analisiskan. Sehingga penting di dalamnya vakum untuk menghilangkan pengotor atau debu selain daripada sampel yang kita miliki. Kemudian bagian yang ketiga, bagian yang bukan merupakan prinsip dari alat ini adalah EDX atau Electron Disperse X-ray Spectroscopy dengan silikon sebagai detektornya. Ini adalah detektor silikon di dalamnya. Ini adalah pendingin khusus untuk EDX. Jikalau kita ingin melakukan analisis EDX, maka kita harus mendekatkan detektor dan pendinginnya ke bagian yang paling dekat dengan sampel. Supaya apa? Supaya ketika elektron beam ditembakkan dari atas ke bawah, ditembakkan ke sampel kita, maka sampel tersebut akan mengemisikan sinar X yang diterima oleh silikon sebagai detektor EDX pada alat ini. Apa prinsip dari EDX? Saya akan gambarkan secara sederhana seperti ini. Kita tahu bahwa atom atau unsur memiliki orbital masing-masing. Apabila sampel yang kita miliki dikenai sinar berupa hanyu yang sangat besar, maka elektron di dalam atom tersebut akan berpindah ke orbital yang lebih dalam dan meninggalkan hole di dalamnya. Selisih dari energi antar orbital yang terjadi karena perpindahan elektron dari orbital terluar menuju orbital terdalam, itulah yang terbaca, itulah yang mengemisikan sinar X yang terbaca oleh detektor silikon dari alat EDX ini. Dan prinsip itulah
yang digunakan karena emisi dari sinar X dari setiap unsur spesifik, sehingga kita bisa mengetahui emisi milik siapa dengan energi berapa yang spesifik untuk atom atau unsur milik siapa. Kemudian kita masuk ke dalam bagaimana cara melakukan preparasi sampel dari alat ini. Yang pertama, kita pastikan sampel yang kita miliki berupa padatan. Ini adalah salah satu contoh sampel yang kita miliki. Kita ratakan secara homogen sampel yang kita miliki dengan menggunakan karbon tape. Mengapa karbon tape? Kita sama-sama mengetahui bahwasanya unsur karbon itu adalah salah satu unsur inert yang diharapkan holder atau tempat menaruh sampel tidak ikut bereaksi dengan sampel yang kita miliki. Kemudian preparasi sampel yang kedua, ada baiknya kita melakukan coating atau pelapisan. Apa fungsi dari coating? Saya gambarkan secara sederhana. Apabila ini adalah sampel holder berupa besi dan ini adalah sampel yang kita miliki, maka kita perlu melakukan coating menggunakan PT, C atau OS atau osmium. Apa fungsi dari coating tersebut? Apabila sinar didatangkan elektron beam dari atas, maka penggunaan coating dapat mengeliminasi atau minimal mengurangi elektron charge dari atau muatan elektron dari sumber sinar yang dikenai oleh sampel, sehingga diharapkan gambar yang dihasilkan, gambar sampel yang dihasilkan merupakan benar-benar representasi dari sampel yang kita miliki. Kemudian kita masuk di dalam analisis dari sampel itu sendiri. Ini adalah display dari output alat scanning elektron mikroskopi S4800 Hitachi. Di dalamnya kita mendapatkan beberapa fitur untuk melakukan fokus dari sampel yang kita miliki. Ini adalah controller untuk menggerakkan sampel yang kita miliki. Ini adalah magnifikasi untuk melakukan perbesaran. Ini adalah dua fokus. Ini adalah alignment untuk menghilangkan flowing dari sampel yang kita miliki. Maka apabila kita ingin melakukan analisis SEM atau scanning elektron mikroskopi untuk mengetahui hanya di permukaan sampel saja, kita hanya perlu menggunakan 5 kV sebagai voltase dari elektron beam yang ditembakkan ke dalam sampel yang kita miliki. Sehingga informasi yang dihasilkan hanya berupa permukaan dari sampel yang kita miliki. Sedangkan apabila kita ingin melakukan analisis EDX, maka kita minimal perlu mengganti voltase 15 hingga 30 kV. Apa fungsi untuk menaikkan voltase dari elektron beam? Fungsinya adalah elektron atau elektron beam dapat melakukan penetrasi hingga ke dalam dan mampu merefleksikan sinyal dari permukaan secara detail pada bagian dalamnya, walaupun dalam beberapa teori hanya sepersekian milimeter saja. Tetapi fungsi dari penggantian, fungsi dari pengubahan atau menaikkan akselerasi dari voltase beam adalah untuk mengetahui bagian dalam dari sampel yang kita miliki. Kemudian kita masuk ke dalam output atau hasil dari analisis SEM. Ini adalah salah satu contoh hasil analisis SEM atau permukaan dari sampel yang kita miliki.
Ada beberapa informasi yang kita bisa peroleh. Yang pertama adalah voltase. Kita menggunakan 5 kV elektron beam yang ditembakkan dari sumber elektron ke sampel adalah 5 kV, dan ini adalah WD atau wave distance, atau jarak antara keluarnya sinar, keluarnya elektron dengan sampel yang kita miliki. Semakin kecil WD atau semakin kecil jarak yang diberikan, maka semakin mudah kita untuk melakukan fokus dari sampel yang kita miliki. Kemudian ini adalah magnifikasi atau perbesaran 50.000 kali, dan ini adalah skala atau ukuran dari sampel yang kita miliki. Alat ini mampu melakukan perbesaran hingga 500.000 kali atau dengan skala 100 nanometer. Beberapa informasi yang kita bisa peroleh dari gambar, hanya dari gambar SEM ini. Informasi lain yang kita bisa peroleh dari gambar SEM ini adalah adanya perbedaan warna. Sebagai contoh, bagian yang ini dan bagian yang lain. Ini berupa warna putih dan ini lebih kegelapan. Secara teori, perbedaan warna di dalam gambar SEM menunjukkan perbedaan atom atau unsur di dalam sampel yang kita miliki. Teori ini bisa jadi benar, bisa jadi salah, bisa jadi kurang tepat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa jika kita hanya menggunakan voltase yang rendah di dalam pengujian gambar, di dalam karakterisasi SEM, maka perbedaan warna dari gambar yang kita miliki itu tidak serta-merta menyatakan perbedaan atom atau unsur. Lalu pertanyaannya, kenapa kita tidak gunakan voltase yang tinggi untuk mengukur SEM? Maka hasilnya, apabila kita menggunakan voltase yang tinggi, maka tingkat kecerahan dari gambar yang kita miliki sangat besar dan sangat sulit untuk menentukan ukuran atau diameter atau bentuk dari sampel yang kita miliki apabila sampel yang kita memiliki bentuk yang beragam. Dari gambar SEM kita bisa menentukan ukuran partikel apabila sampel yang kita miliki memiliki atau homogen dengan menggunakan software yang ada di dalamnya, ataupun apabila kita tidak memiliki software tersebut, free software yang bernama Imagy. Kemudian output yang kedua, yakni IDX. Ini adalah salah satu contoh output atau data hasil IDX. Output atau data hasil IDX merupakan fungsi dari energi dengan satuan kilo elektron volt dan intensitas. Salah satu contoh, ini adalah atom titanium, ini adalah atom oksigen, ini adalah atom titanium, dan ini adalah atom oksigen. Maka hasil dari alat IDX, kita akan mengetahui persen komposisi dari sampel yang kita miliki. Sebagai contoh, sampel yang kita miliki memiliki persen komposisi titanium sebesar 27% dan oksigen sebesar 72%. Akan tetapi, ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh IDX. Yang pertama, IDX tidak mampu mendeteksi atau menganalisis atom dengan Z kurang dari 3. Z adalah muatan atom efektif. Sebagai contoh, IDX tidak mampu mengkarakterisasi atau menganalisis atom hidrogen, helium, dan litium. Kenapa? Karena atom-atom tersebut memiliki energi yang sangat rendah, memiliki energi karakterisasi radiasi yang sangat rendah. Di awal kita sudah jelaskan bahwa prinsip kerja dari IDX ini, dia menerima emisi dari sinar X yang dipancarkan dari suatu atom atau unsur yang spesifik berdasarkan perbedaan orbital
antara hole dengan elektron yang berpindah ke orbital yang lebih dalam. Sehingga untuk atom-atom kecil seperti hidrogen, helium, dan litium, maka memiliki energi karakterisasi radiasi yang sangat kecil sehingga susah untuk terdeteksi menggunakan alat IDX. Kemudian kelemahan yang kedua, IDX tidak mampu menganalisis secara bersamaan atom atau unsur yang memiliki nomor atom yang besar. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menganalisis sampel yang kita memiliki kandungan lanthanum dan titanium. Dan kita ingin menganalisis keduanya secara bersamaan, berapa kandungan lanthanum dan berapa kandungan titanium. Maka alat ini tidak mampu mendeteksi secara presisi berapa kandungan lanthanum dan berapa kandungan titanium. Kenapa? Karena kedua atom tersebut memiliki orbital d. Dan kita sama-sama tahu apabila elektron berpindah yang berasal dari orbital d, maka karakter sifat atau energi radiasi yang dihasilkan dari perpindahan elektron tersebut tidak spesifik, atau nanti hasilnya kita akan peroleh secara overlapping. Di sini misalkan lanthanum dan di sebelahnya secara overlap titanium, sehingga kita tidak mampu secara spesifik mengidentifikasi persen komposisi. Akan tetapi secara umum alat ini cukup baik untuk menganalisis atom atau unsur yang memiliki nomor atom yang berada di tengah, dan alat ini juga secara presisi mampu kita gunakan untuk mengetahui karakter atau sifat dari permukaan suatu sampel yang kita miliki. Demikian sedikit mengenai alat SEM atau Scanning Electron Microscopy. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.